Ya, pemirsa, sebelum kita mengulas catatan redaksi selama satu pekan, kami akan memperkenalkan pemimpin redaksi baru dari Kabar Triton, yakni Bung Junior Oholet Jaan. Selamat malam. Ya, selamat malam Bung. Selamat bergabung di Kabar Triton ya. Bung Junior ini merupakan pemimpin redaksi terbaru dari Kabar Triton, menggantikan Bapak Yohanes Dasantos. Ya, Bung Junior, sepertinya tak kenal maka tak sayang nih. Ya, bisa perkenalkan diri dulu kepada pemirsa yang menonton sekalian. Ya, selamat malam pemirsa Kabar Triton dimanapun Anda berada. Saya Paskalis Junior Elejaan, seringnya dipanggil Junior atau Paskal ya. Oke. Untuk pengalaman di bidang jurnalistik nih, bisa dijelaskan Bung, diceritakan sedikit sama pemirsa apa kabar Kaimana Malam yang sedang menonton saat ini. Ya, pengalaman di bidang jurnalistik sejak bergabung dengan wartawan sejak tahun 2016. Waktu itu media lokal di Tual, Maluku Tenggara, Suara Damai medianya. Setelah dari Suara Damai saya sempat bergabung juga dengan media online Pacific News. Itu medianya mantan anggota DPRD Papua Barat juga, Bang Marvin Kombe. Ya. Setelah itu tahun 2019 bergabung dengan Ambon Express. Dari tahun 2019 sampai 2020, ya 1 Juni 2020 baru dikeluarkan ID card dari Ambon Express. Dikeluarkan ID card dari media Ambon Express. Nah, dari 2020 sampai 2022 Januari kemarin sudah tidak aktif di Ambon Express. Nah, gitu. Sejak Januari sampai kemarin bulan Mei, kita sempat komunikasi bicara dengan pimpinan Kabar Triton yang sudah saya ditawarkan untuk di sini. Jadi sudah 6 tahun ya malang melintang di bidang jurnalistik ya Bung ya. Nah, bisa diceritakan juga nih sedikit suka duka selama terjun di bidang jurnalistik Bung? Ya, kalau selama terjun di bidang jurnalistik saya merasa enjoy, baik-baik saja. Ada beberapa pengalaman yang menjadi catatan untuk pribadi gitu. Pertama, waktu itu sempat menulis tentang kepala sekolah, keluarganya, sempat mengancam menjaga saya untuk memukul dan lain sebagainya. Ya, itulah risiko kita menjadi terjun ke dunia jurnalistik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga sempat diteror secara psikologi oleh orang-orang dekatnya Wali Kota Tual waktu itu. Sempat karena ada menulis berita terkait dengan kasus korupsi beras untuk Kota Tual. Nah, itu. Jadi ngeri juga ya. Konsekuensi menjadi jurnalistik ya begitu. Terus pas di teror seperti itu, waspada, was-was atau wah saya harus siapkan kuda-kuda nih, jangan sampai di tengah jalan mungkin habis ini terjadi apa-apa begitu. Ya, sebagai jurnalistik ketika informasi itu sudah sampai di teman-teman wartawan, ya sudah kita saling komunikasi. Saling komunikasi, saling menjaga, lalu saya kembali berita-berita yang sempat untuk diulas, kesalahannya di mana dan lain sebagainya gitu. Ada pelanggaran-pelanggaran hukumnya ada atau tidak, itu. Tetapi ketika setelah diteliti rupanya tidak ada pelanggaran hukum. Gitu. Jadi kita mau kasih keluar berita juga harus lihat. Selagi tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ya sah-sah saja. Baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada pemirsa yang sedang menonton live streaming kami bahwa kolom komentar telah terbuka. Anda dapat berpartisipasi dengan memberikan komentar, kritik, saran ataupun pertanyaan di kolom live streaming. Dan apabila Anda ingin menelpon kami secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Barangkali ada yang mau kenalan sama Bung Junior ya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, mengapa mau kemudian langsung deal nih mau jadi pemimpin redaksi Kabar Triton nih? Jadi memang sebelum kesini sempat baku bantu dengan salah satu media lokal lah. Itu Rakyat Bicara, nama medianya, media online juga di sana. Jadi pimpinan redaksi juga di media Rakyat Bicara.
Tetapi setelah berbicara dengan komunikasi sama dengan Pak Anies, sudah saya mungkin lebih tertarik ke sini, ke Papua. Sudah saya langsung deal. Oke. Ini baru pertama kali ya ke Kaimana ya Bung ya? Untuk Kaimana sendiri baru pertama kali sini. Kalau untuk Papua dengan Papua Barat mungkin sudah. Kalau di Papua sudah pernah dulu SMA di Merauke, di Badai, tepatnya di Badai. Setelah dari Badai lanjut 1 tahun di Waena, Jayapura, 1 tahun lagi di Wamena. Setelah dari Wamena, iya sempat 1 tahun di Wamena, balik lagi ke Sentani 1 tahun. Gitu. Habis dari Sentani ke Timika baru pulang Tual. Oke, baik. Oh, jadi sudah malang melintang juga nih di Papua, jalan-jalan ya. Oke, strategi apa yang disiapkan untuk memajukan media di Kaimana ini, Bu? Kalau untuk kabar Triton, artinya kita punya strategi dan polanya tersendiri untuk memajukan kabar Triton di Kabupaten Kaimana ke depan. Yang pertama bahwa yang perlu untuk saya tegaskan di sini, Kabar Triton adalah media yang siap mempublikasikan berbagai persoalan maupun berbagai kendala yang ada di masyarakat. Itu pertama. Yang kedua adalah media Kabar Triton bukan media oposisi. Bukan. Ya, baik. Bukan media oposisi. Kita netral ya. Ya, kita netral. Hari ini ketika ada kebijakan maupun ada program pemerintah yang dianggap berhasil, Kabar Triton siap untuk menyampaikan informasi itu ke masyarakat Kabupaten Kaimana. Baik. Tetapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau ada persoalan yang dilakukan, maka Kabar Triton juga siap untuk mengangkat persoalan itu. Iya, mengingatkan lewat berita kembali Pemda. Dan itu juga adalah tugas daripada media. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Minggu 22 Mei 2022. Kita masih dengan narasumber yakni pemimpin redaksi Kabar Triton yang baru, Bung Junior Okhaled Jaan. Nah ini Bung, kita ini akan mengulas nih informasi selama sepekan yang sudah dihimpun oleh tim liputan kita. Ini dari sudut pandang redaksi. Ini ada kasus percobaan pemerkosaan yang pertama nih. Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan juga ibu rumah tangga ya. Nah, ini penjahat kelamin sudah merajalela nih di Kaimana nih. Mungkin Bung bisa memberikan pandangan atau catatan mengenai dua persoalan ini. Korbannya anak di bawah umur dan juga ibu rumah tangga. Berkaitan dengan kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi 2 hari berturut-turut. Iya. Dalam pengertian bahwa ini harus diangkat. Karena ketika hal ini dia terjadi di kalangan masyarakat, maka sudah pasti meresahkan masyarakat. Betul. Ketika meresahkan masyarakat, maka fungsi dari media adalah menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat untuk lebih hati-hati. Baik. Lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitas. Terutama kaum wanita ya. Betul. Ini kayaknya para wanita di luar sana ini harus sediakan senjata ya, senjata rahasia ini. Tapi senjata yang ramah lingkungan nih. Dalam artian kan kalau kita bawa sajam kan ngeri juga ya. Jangan sampai ada razia kemudian dapat lagi sama polisi. Ya ini 2 hari berturut-turut ya Bung ya, anak di bawah umur dan kemudian informasinya korban masih dalam keadaan trauma ya. Peroleh dari kepolisian bahwa untuk yang di bawah umur masih dalam kondisi trauma dan dirawat di rumah sakit, sedangkan yang ibu rumah tangga ya sudah kembali. Tetapi ini juga bukan hanya tugas dari kepolisian saja, tetapi tugas dari kita semua. Betul. Untuk menjaga dan melindungi sekaligus menyampaikan informasi-informasi untuk masyarakat lebih waspada lagi. Kalau untuk pelaku, apakah sudah ada identitasnya? Sampai saat ini informasi yang kita peroleh terakhir bahwa belum ada
belum dapat identifikasi terkait Siapa ya? dengan Berarti siapa dia. Ya. OTD, orang tak dikenal Orang ya. tak dikenal. Baik. Mudah-mudahan pelakunya cepat ketangkap dan ini juga menjadi pekerjaan bagi kita semua ya, warga Kaimana. Warga Kaimana. Oke, selanjutnya ini kita juga ada penganiayaan warga Yamor nih, Bung. Penganiayaan lagi di Yamor ya. Yamor. Nah, itu informasi yang kita himpun seperti bagaimana, Bung, perkembangannya? Berkaitan dengan kasus di Yamor, itu memang kasusnya sudah beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita dari kabar Triton baru mendapat informasi dari pihak kepolisian, dan memang itu kan baru dimuat beberapa 1-2 hari yang lalu lah. Gitu. Jadi mengenai kasusnya memang sudah berlalu, tetapi terima kasih juga karena pihak kepolisian sudah berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku. Pelakunya sudah ketangkap, Bung? Iya. Oke. Baik. Jadi pelakunya sudah ketangkap, tinggal tunggu proses hukum selanjutnya ya. 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 Kalau untuk motif di balik penganiayaan itu sendiri, apakah tim liputan kita sudah berhasil mendapatkan alasannya, Bung? Ya, tapi lebih jelasnya kalau diterangkan oleh pihak kepolisian. Gitu. Baik. Oke. Nah, selanjutnya kita juga berhasil meliput mengenai sampah nih, sampah yang baru-baru saja terjadi di Pasar Kroy ya. Iya. Ya, padahal kita tahu bahwa Kaimana ini sedang menggalakkan program nol sampah nih, Kaimana nol sampah. Tapi kalau dari masyarakat sendiri kurang ini ya, kurang aware, kurang sadar, wah susah juga kayaknya ya. Kalau dari catatan redaksi sendiri seperti apa, Bung? Kalau berkaitan dengan sampah, memang ini langsung pantauan atau investigasi langsung daripada tim redaksi ke lapangan. Terlihat bahwa area dalam pasar itu masih bertaburan sampah. Sekalipun memang sudah disediakan 1 bak sampah oleh Pemda, tetapi dirasa bahwa itu belum mampu begitu. Karena ini lokasi pasar, baru lokasi kerumunan masyarakat banyak di situ. Jadi apalagi di belakang pasar gitu. Di belakang pasar itu sampai di bawah rumah, di belakang kolam, itu banyak sekali sampah-sampah. Nah, ini menjadi perlu perhatian Pemda terkait dengan sampah-sampah yang ada di situ. Apalagi ini area pasar, dianggap bahwa tempat berkumpulnya semua orang di situ gitu. Baik. Jadi apa namanya nih, bak sampahnya itu sudah melebihi kapasitas ya, saking terlalu banyaknya. Itu di Pasar Kroy ya. Kalau untuk di daerah lain, Bung, apakah tim liputan kita juga mendapati ada hal yang serupa atau seperti apa? Untuk daerah lain memang sampai saat ini saya belum terlalu tahu pasti karena baru sampai di Kaimana seperti tadi yang saya sampaikan. Lalu untuk area dalam pasar sekitarnya sampai Kampung Baru itu saja yang mungkin saya bisa pahami. Kalau di luar daripada itu memang baik. Tapi di area itu sampahnya masih berserakan ya. Oke, habis ini mungkin dinas terkait menonton live streaming kita nih langsung gerakan ya. Iya pemirsa, saya mengingatkan kembali bahwa kolom live streaming telah terbuka. Apabila Anda ingin berpartisipasi, Anda dapat memberikan kritik, komentar, saran, ataupun pertanyaan. Dan apabila Anda ingin menelpon kami secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Ya, selanjutnya nih Bung, kita juga ada kerjasama dengan Yayasan Konservasi Indonesia beserta dengan Kementerian Kelautan daerah Kaimana. Itu kita juga punya program namanya program Sirosa ya, setiap hari Jumat pagi. Tapi untuk program Sirosa sendiri kayaknya masyarakat juga belum ini ya, belum terlalu berpartisipasi. Karena sudah 2 kali kita melakukan siaran program tersebut, itu daya support dari masyarakat juga kurang. Nah, Bung sendiri lihat seperti apa strategi kita nih untuk menyuarakan penyadar-tahuan tentang kawasan konservasi ini apa, supaya program kita itu banyak yang nonton, kemudian masyarakat juga lebih tahu nih bahwa ada kegiatan konservasi perairan Kaimana. Seperti apa, Bung? Ya, kalau berkaitan dengan kerjasama kita dengan tim konservasi itu yang paling pertamanya adalah sosialisasi. Itu mungkin menjadi catatan redaksi. Sosialisasi yang paling penting. Sosialisasi yang dimaksudkan ialah keterlibatan kru dari kabar Triton bersama dengan tim di lapangan. Lalu ini juga menjadi catatan supaya ketika kru sampai di lapangan sampaikan gitu.
sosialisasi sampai di masyarakat bahwa nanti hari Jumat ada ini. Lalu yang berikut adalah ini kaitan, nanti pastinya ada pro kontra lah kaitan dengan persoalan potensi ikan perikanan yang ada di Kaimana. Nah, itu. Sehingga menjadi catatan tersendiri juga bagi redaksi ke depan untuk bisa evaluasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di lapangan. Kenapa sampai ketika siaran-siaran atau siaran sirosa yang biasanya ditampilkan setiap hari Jumat itu kurang peminatnya ya. Kurang peminatnya. Oke, gitu. Nanti ke depan pasti kita akan evaluasi terus. Setiap hari, setiap minggu kita evaluasi terus untuk melihat kelemahannya di mana, kekurangannya apa. Supaya kita perbaiki ke depan. Gitu. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Minggu 22 Mei 2022. Kita masih membahas catatan redaksi selama sepekan bersama Bung Junior Oholet Jaan. Bung, ini lagi ada mengenai kasus proyek Kiruru nih. Kita tahu kan jembatan Kiruru itu kan mangkrak ya proyeknya ya, terstop begitu loh. Bahkan sudah diberikan adendum nih dari pihak Pemda kepada kontraktor ya, perpanjangan kinerja begitu. Ya. Nah, untuk progres kasus Kiruru yang sudah kita himpun selama ini seperti apa, Bu? Jadi untuk mengenai kasus Kiruru yang selama ini Kabar Triton himpun, seharusnya mengenai jembatan itu kalau dilihat itu sudah selesai dari tahun 2021 kemarin. Kenapa selesai dari tahun 2021? Karena LKPJ Bupati tahun 2021 itu sudah dibahas, selesai dan sudah diserahkan. Walaupun DPRD, kita tahu persis bahwa DPRD menyerahkan dengan beberapa catatan, itu 22 catatan kalau tidak salah itu. Iya, 22 rekomendasi. Tetapi sampai saat ini fakta di lapangan bahwa jembatannya masih proses pekerjaannya masih berjalan. Ini membuktikan bahwa Pemda pertama tidak serius dalam menangani infrastruktur, gitu. Jadi Pemda tidak serius dalam menangani infrastruktur. Jadi peran kita untuk terus menyuarakan, terus menyampaikan ke Pemda gitu terkait dengan persoalan ini. Jangan sampai kita tidak tahu ya, ada praduga tak bersalah gitu. Jangan sampai ada persoalan-persoalan hukum yang akan terjadi di sana. Gitu. Tapi kita bersyukur bahwa sebenarnya hari ini memang kita tahu persis bahwa ini harusnya peran pentingnya inspektorat dan kejaksaan. Tetapi sebagai masyarakat juga harus bersyukur karena ada Polres yang terus mengawal terkait dengan kasus ini. Kalau dari pihak Polres sendiri, Bung, itu keterangannya seperti apa? Kalau dari Polres sendiri sampai saat ini terus melakukan penyelidikan. Kemarin sesuai informasi yang dihimpun oleh Kabar Triton bahwa Kapolres sedikit mengalami kesulitan karena meminta beberapa data pendukung dari instansi terkait dinas teknis. Tetapi tidak disampaikan, tidak diberikan karena alasannya bahwa harus menunggu persetujuan dari pimpinan. Pimpinan dalam hal ini adalah kepala daerah. Karena itu kemarin Kapolres juga sempat sampaikan bahwa nanti pihaknya juga akan menyurati kepala daerah untuk meminta beberapa dokumen ataukah ya bukti-bukti yang diminta. Gitu. Baik. Nah, Bung, peran media ya, kita nih lagi bicara mengenai peran media. Kadangkala ini agak susah juga. Ketika kita mengkritisi kinerja pemerintah itu pasti ada imbasnya begitu loh. Entah mungkin di jagat sosial media macam baru-baru ini nih bermunculan tuh akun bodong tuh. Kalau kita mengkritisi ya kinerja pemerintah pasti nanti ada imbasnya. Nah, sebagai pemimpin redaksi Kabar Triton sendiri itu nanti kalaupun di kedepannya nanti Bung sendiri akan mengalami hal tersebut, itu sikapnya seperti apa? Terkait dengan sikap mengkritisi, yang pertama bahwa yang tadi sudah saya sampaikan, ketika itu tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ya Kabar Triton tetap fine.
sekalipun mau dibawa persoalan sampai dimanapun, kita Kabar Triton siap terima. Tetapi ketika ada persoalan-persoalan yang dikomunikasi baik, lalu memang kesalahannya ada di Kabar Triton, ya itu juga harus Kabar Triton juga harus menyampaikan permintaan maaf, dan itu tertuang gitu, tertuang dalam kode etik jurnalistik. Dalam nanti kalau macam hari ini kita melakukan ada berita yang memang keliru untuk disampaikan, ya sudah besok siaran besok kita akan dari redaksi ya klarifikasi maupun permintaan maaf terhadap narasumber. Baik, oke. Ya jadi kritik itu sah-sah aja ya. Nah itu tadi kita mengenai proyek pemerintah nih yang bisa dibilang agak sedikit mandek. Nah sekarang kita harus mendukung nih program pemerintah selanjutnya. Pemerintah saat ini itu sedang maraknya menjargonkan ya Kaimana sebagai kota pariwisata nih Bung. Karena banyak potensi pariwisata yang ada di kota Kaimana ini. Ada kolam sisir, ada Teluk Triton, ada Pulau Venue, kemudian ada situs budaya Kerajaan Namatota, itu paling banyak sendiri. Nah, untuk strategi kita sebagai media, ya, kita mau lebih membumingkan nih mengenai Kaimana kota pariwisata itu seperti apa, Bung? Berkaitan dengan Kaimana kota pariwisata dalam peran media. Itu yang paling pertama adalah Kabar Triton sendiri siap. Artinya siap untuk membantu Pemda atau membantu pihak-pihak terkait menyebarluaskan tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Kaimana. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kondisi saat ini, walaupun saya baru beberapa hari di sini, tetapi kondisi politik Kaimana juga agak sedikit kelihatan panas gitu. Panas dalam pengertian bahwa perang-perang saraf di media sosial dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, kalau bagi saya, untuk membangun daerah Kaimana, yang pertama kita harus meninggalkan ego masing-masing. Betul. Siap dikritik, siap untuk menerima saran dan sebagainya gitu. Ketika hari ini kita sama-sama untuk meninggalkan ego masing-masing, saya pikir Kaimana ketika sama-sama untuk membangun, ya fine. Pasti akan mungkin lebih dari Raja Ampat, lebih dari daerah-daerah pariwisata yang lain begitu. Karena peran media sangat penting untuk membawa daerah itu lebih luas gitu. Semua masyarakat luas mengetahui kondisi atau apapun yang terjadi di sini itu berkat peran penting media gitu. Peran penting media. Kalau tanpa media, orang di luar tidak tahu gitu. Kaimananya seperti apa, Kaimana ada di mana gitu. Karena itu sangat dibutuhkan peran media. Kalau untuk Kabar Triton berkaitan dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaimana, ya Kabar Triton siap untuk menyebarluaskan informasi itu, mempromosikan ya. Gitu. Oke, baik. Jadi kita berperan dalam kampanye media untuk membumingkan nih potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaimana. Nah, Bung, selama seminggu catatan redaksi Kabar Triton sendiri, apakah ada kendala dalam menghimpun informasi untuk warga Kaimana, Bung? Ya, ada beberapa kendala. Yang pertama, mungkin tadi saya sudah sampaikan, ini menjadi catatan untuk redaksi. Karena keluhan dari teman-teman lapangan bahwa ketika teman-teman sampai di beberapa instansi pemerintah itu menyampaikan bahwa kami dari Kabar Triton itu seakan-akan tidak dihiraukan. Nah, padahal sebenarnya itu tidak boleh, karena peran wartawan itu sangat dilarang untuk dihalang-halangi untuk mendapat informasi gitu. Jadi wartawan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mendapat informasi gitu. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa tinggalkan ego masing-masing, tinggalkan kepentingan politik dan lain sebagainya, untuk sama-sama membangun Kaimana. Yang paling saya tegaskan bahwa Kabar Triton bukan media oposisi. Itu yang paling penting begitu. Kabar Triton adalah media yang siap menyebarkan informasi yang ada di sesuai dengan faktanya yang ada di Kabupaten Kaimana gitu.
Oke, baik. Pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa kolom live streaming kami telah terbuka. Apabila Anda ingin berpartisipasi, Anda dapat memberikan komentar, kritik, saran, serta pertanyaan. Dan apabila Anda ingin menelpon kami secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Nah, Bung ini juga sudah, tadi kan Bung sudah bilang bahwa Bung juga sudah tinggal di Papua ini ya? Ya, di Papua. Provinsi Papua. Provinsi Papua. Tapi kalau di Provinsi Papua Barat baru. Iya, baru di Kaimana ya. Baru di Kaimana. Di Provinsi Papua Barat kemarin 3 bulan sempat di Fakfak. Habis itu balik. Kalau untuk Kaimana sendiri baru. Di Fakfak juga di bidang jurnalistik. Kalau kemarin di Fakfak bukan bidang jurnalistik. Oke, baik. Oke, iya pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hampir di penghujung acara nih. Sebelum kita closing, pesan untuk warga Kaimana sendiri, bagaimana, Bung? Ya, pesan untuk warga Kaimana, selamat malam warga Kaimana dimanapun Anda berada yang sementara menyaksikan siaran langsung live streaming Kabar Triton. Terima kasih yang pertama sudah menyaksikan siaran ini pada malam hari ini. Yang berikut adalah mohon kerjasamanya dalam pemberitaan ataupun wartawan-wartawan Kabar Triton yang akan meminta informasi dan lain sebagainya di lapangan di hari-hari yang akan datang. Oke. Ya, jadi pesannya satu, tolong kerjasamanya sehingga kita bisa mewartakan berita ya, Bung ya, sesuai dengan faktanya. Diingatkan kembali bahwa Kabar Triton itu merupakan media netral ya. Jadi tidak ada namanya oposisi ataupun yang berpihak begitu ya. Jadi sesuai dengan fakta di lapangan. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam 9 menit saya menemani Anda, baik itu di seputar Kaimana maupun di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Minggu 22 Mei 2022. Atas nama segenap kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam, salam sehat dan sampai jumpa lagi.